Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwanuddin. Saya perawat terampil dari Puskesmas Bango 2 yang akan melaporkan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Puskesmas Bango 2. Latar belakangnya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kedudukan hukum P3K sebagai ASN diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 yang menjelaskan ASN terdiri dari dua, yaitu PNS dan P3K. Keputusan Kepala LAN Nomor 289-PDP.07-2022 tentang pedoman orientasi P3K. Maksud dan tujuan yaitu meningkatkan pelayanan lansia di Puskesmas Bango 2. 1. Menggerakkan atau memberdayakan dan menumbuhkan motivasi pada masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, nyaman, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 3. Meningkatkan edukasi pada masyarakat sehingga tercapainya kemandirian masyarakat untuk memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan. 4. Meningkatkan kerjasama lintas sektor secara aktif dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi: Cirebon beriman, yaitu bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi: 1. Bersih. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Inovatif. Menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Maju. Menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. 4. Agamis. Menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. 5. Menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Tupoksi perawat. 1. Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu. 2. Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. 3. Melakukan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif. 4. Memfasilitasi penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung fisik pada pasien untuk mencegah resiko cedera pada individu dalam rangka upaya preventif. 5. Memberikan oksigen sederhana. 6. Memberikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat atau bencana kritikal. 7. Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas resiko penularan infeksi. 8. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medikal bedah. 9. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area anak. 10. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area maternitas. 11. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area komunitas. 12. Melakukan intervensi keperawatan spesifik sederhana di area jiwa. 13. Melakukan tindakan terapi komplementer atau holistik. 14. Melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre,
intra atau pos operasi. 15. Memberikan perawatan pada pasien dalam rangka melakukan perawatan paliatif. 16. Memberikan dukungan fasilitas kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan atau berduka atau meninggal atau menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan. 17. Melakukan perawatan luka. 18. Melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Rencana aksi kegiatan. Nama kegiatan: screening penyakit tidak menular. Tujuan kinerja: mengetahui kesehatan penyakit tidak menular pada usia lanjut. Indikator capaian: adanya peran serta aktif lintas program dalam kegiatan screening. 100% usia lanjut mendapatkan screening penyakit tidak menular. Waktu pencapaian periode 2024 sampai dengan 2029. 2. Nama kegiatan: mengadakan penyuluhan di luar dan di dalam gedung pada usia lanjut tentang penyakit tidak menular. Tujuan kinerjanya: meningkatkan pengetahuan usia lanjut atau masyarakat tentang penyakit tidak menular. Indikator pencapaian: adanya jadwal dan hasil kegiatan penyuluhan di 4 desa setiap bulan. Terus 100% usia produktif. Waktu pencapaian periodenya 2024 sampai 2029. 3. Deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular di dalam gedung. Tujuannya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor resiko penyakit tidak menular. Indikator capaian: adanya peran serta aktif lintas program dalam kegiatan screening penyakit tidak menular. Terus 100% usia lanjut mendapatkan screening untuk penyakit tidak menular. Periodenya dari 2024 sampai 2029. 4. Nama kegiatannya: membuat laporan asuhan keperawatan individu. Tujuan kinerjanya: memberikan konseling keperawatan kepada masyarakat terkait penyakit yang diderita. Indikator capaiannya: terlaksananya kegiatan asuhan keperawatan individu setiap bulan. 2. Kasus hipertensi atau diabetes mellitus mendapat asuhan keperawatan. Waktu capaiannya dari 2024 sampai 2029. 5. Pelaksanaan pos pembinaan terpadu atau pos bindu lansia. Meningkatkan peran serta masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor resiko penyakit tidak menular. Indikator pencapaiannya: terlaksana kegiatan di setiap desa atau pos bindu lansia setiap bulan. Terus 4 desa produktif melaksanakan pembinaan pos bindu lansia. Periodenya dari 2024 sampai 2029. 6. Nama kegiatannya: membuat grup WA untuk penderita atau keluarga hipertensi dan diabetes mellitus. Tujuannya memberikan informasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berkaitan dengan penyakit hipertensi atau diabetes dan memonitor penderita agar berobat secara rutin. Indikator capaiannya: pertama, adanya peran serta keluarga dan penderita dalam kegiatan prioritas 100%. Terus 100% penderita hipertensi dan diabetes mendapatkan informasi tentang penyakitnya ataupun penyakit tidak menular. Capaian waktunya 2024 sampai 2029. Kesimpulan: setiap ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. 2. Setiap ASN P3K harus dapat mengintegrasikan nilai dan etika dalam rencana aksi perubahan
sebagai bentuk profesionalisme kinerja berdasarkan pada nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. 3. Inovasi merupakan salah satu bentuk aksi perubahan seorang ASN P3K. Berikut adalah foto-foto kegiatan yang dilakukan, baik itu kunjungan pasien, posbindu lansia, ataupun kita kegiatan luar lapangan. Untuk foto kegiatan, di situ ada penyuluhan di dalam gedung, dilakukan oleh petugas untuk meningkatkan pengetahuan pasien, baik lansia ataupun pasien umum tentang penyakit tidak menular, supaya bisa menghindari atau mencegah, dan yang sudah terkena bisa mengobati supaya terkontrol penyakitnya. Yang sebelah kanan ada penyuluhan yang di luar gedung juga. Untuk tempatnya kita biasanya menyesuaikan untuk di desanya masing-masing, bisa di rumah kader atau juga di fasilitas umum seperti balai desa ataupun musola. Untuk yang digambar kita melakukannya di musola. Ya, ini juga salah satu foto kegiatan screening lansia. Ini juga salah satu kunjungan askep individu juga kepada masyarakat. Baiklah, itu presentasi dari saya. Saya Ihwanuddin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.